يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآية. وقال الله تعالى أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الآية. وقال الله تعالى أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Al-ayat. Sadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya, hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebutlah kita mampu melangkahkan kaki ini untuk menunaikan rangkaian ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang hari ini Allah masih memberikan kesempatan jatah usia kepada kita. Tentu itu hakikatnya Allah masih memberikan kesempatan untuk terus memperbaiki, menjaga, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga saat menghadap Allah nanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menggunakan sisa jatah usia ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, setiap di bulan Dzulhijjah kita sering disuguhkan dengan berbagai tema terutama tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, baik beliau sendiri atau juga dengan keluarga beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita sering membaca, kita sering mendengar tentang kisah, tentang perjalanan beliau. Tentu itu semua mengingatkan bagi kita sendiri sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahwa ketika kita mengakui atau mengimani amantu billah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka tentu kita harus siap-siap menerima, bahkan
kita harus siap mengikuti yang akhirnya seluruh aktivitas ataupun ucapan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah uji dengan berbagai hal, baik ketika beliau dihadapkan dengan penguasa yang zalim, atau beliau diuji sudah berkeluarga, ternyata beberapa tahun atau lama tidak memiliki keturunan. Setelah memiliki keturunan, ternyata Allah uji harus berpisah dengan pasangan hidup serta anaknya atau keturunannya, dan lain-lain, atau dengan berbagai hal. Tapi ternyata ujian tersebut beliau lalui dan lulus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai hal, tapi ternyata beliau menunaikannya dengan sempurna sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lulus terhadap berbagai ujian tersebut. Maka pantas Allah mengingatkan di ayat yang lain dengan kalimat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Luar biasa di diri Nabi Ibrahim, selain Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat, ada dua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat uswah hasanah. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Allah menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat undangan Allah, bagi kita sebagai seorang mukmin harus siap-siap, atau bagi kita sebagai seorang mukmin harus berusaha untuk terus mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa di perjalanan pertama ini, ketika kita mengakui amantu billah, Allah pasti akan menguji kita. Dan itulah perjalanan pertama. Pasti Allah akan menguji kita di perjalanan pertama ini. Jangan dikira bahwa ketika kita mengatakan atau berusaha untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, semuanya kita harus menerima sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti itu. Tapi justru kita harus siap, karena Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Melalui ayat ini Allah memberikan 3 pesan kepada kita. Yang pertama, bahwa hidup dan mati seseorang Allah lah yang menghidupkan dan mewafatkan seseorang. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus siap-siap bahwa Allah pasti akan menguji kita di perjalanan pertama ini. Dan yang ketiga, tentu barometer lulus dan tidak lulusnya terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, tentu ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita bahwa yang mewafatkan, yang menghidupkan seluruh makhluk, terutama kita sebagai manusia, adalah Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menyaksikan, mungkin sekitar kita baru juga lahir, Allah ambil kembali. Ada yang usia 30, 50, 70 dan seterusnya, mereka ternyata sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika al-maut menjemput kita,
Tentu tidak ada resep dokter atau profesor untuk mencegah al-maut tersebut. Di sini menunjukkan bahwa al-maut atau hidupnya seseorang itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika setiap orang itu tentu ada batas usianya. Kalau ajal sudah menjemputnya, maka tentu la yastakhirun, tidak bisa dinantikan. Begitu juga sebaliknya, andai kita sudah tua, sakit-sakitan, tapi kalau ajal itu belum menjemput kita, fala yastaqdimun. Maka oleh karena itu, al-maut, al-hayat kita merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surat Luqman ayat terakhir, di antara rahasia Allah, semua manusia, semua makhluk tidak mengetahuinya. Di antaranya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kapan, di mana, dengan cara apa al-maut itu menjemput kita. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat undangan Allah, faidah bagi kita, al-maut dirahasiakan tentu agar kita melalui hidup ini dengan tenang, dengan nyaman, bahagia ketika Allah memberikan kesempatan jatah usia kepada kita. Bisa dibayangkan ketika kita tahu kapan al-maut itu, misalkan tinggal setahun lagi al-maut akan menjemput kita. Jangan setahun, tinggal 2 tahun, 5 tahun lagi al-maut itu akan menjemput kita. Bisa dibayangkan, kita tentu tidak akan semangat bekerja, tidak akan nyaman melalui hidup ini, atau tidak akan nikmat makan, tidak akan nyenyak tidur dan lain sebagainya. Maka tentu al-maut Allah rahasiakan bagi kita sebagai makhluknya. Tapi tentu hadirin sidang Jumat undangan Allah, karena al-maut itu merupakan rahasia Allah, kita akan terus menggunakan kesempatan jatah usia ini dalam rangka zikrullah, karena khawatir ketika al-maut menjemput kita tidak dalam keadaan zikrullah. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, yakini, imani bahwa perjalanan hidup kita ini tidak hanya di perjalanan pertama saja, tapi yang paling utama adalah pasti kita akan mengalami perjalanan kedua. Dan perjalanan kedua itu merupakan perjalanan hakiki kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Bahwa perjalanan pertama ini atau kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang penuh dengan senda gurau. Ingat, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Perjalanan yang paling utama dan perjalanan hakiki bagi kita sebagai manusia adalah nanti di perjalanan kedua, yaitu yaumul akhir. Maka oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk melakukan berbagai hal di perjalanan pertama ini sebagai bekal di perjalanan kedua. Ingat bahwa perjalanan kedua tentu ditentukan oleh perjalanan pertama ini, dan kita juga harus siap-siap. Siapapun orangnya yang mengatakan amantu billah di perjalanan pertama ini harus siap-siap diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengingatkan, dan ujian itu tentu sebagai barometer lulus dan tidak lulusnya dia di perjalanan pertama ini untuk menentukan nanti di perjalanan kedua. Dan kita harus siap. Tadi tentu khatib menyampaikan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau begitu taat kepada Allah. Kalimatnya fa'atammahun, dengan berbagai ujian, walaupun tak berbagai hal. Kita juga sebagai seorang mukmin, Allah mengingatkan kepada kita, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Sebagai seorang mukmin, Allah pasti akan menguji kita dengan kalimat
wa balawnahum, dalam surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan ujian itu ternyata tidak hanya sesuatu atau berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata Allah menyampaikan bil hasanati, dengan berbagai hal yang sesuai dengan keinginan kita, baik leluasa rezeki, sehat, memiliki keturunan, pasangan hidup, tempat tinggal, kendaraan, jabatan tinggi dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian al-hasanat. Tapi ternyata mayoritas manusia ketika Allah uji dengan al-hasanat, banyak yang tidak lulus dengan ujian tersebut karena merasa bahwa hal tersebut bukan ujian dari Allah. Dia menganggap bahwa sesuatu atau berbagai hal yang sesuai dengan keinginannya itu merupakan hasil kerja keras, hasil ilmu yang dia miliki. Padahal tentu hadirin sidang Jumat undangan Allah, imani, yakini bahwa hal tersebut tidak semata berdasarkan atau hasil kerja keras kita, tapi itu semua merupakan kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Jangan sampai sikap seperti mereka yang kufur terhadap berbagai ujian atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dia katakan Fir'aun, Qarun, Haman dan lain sebagainya dengan kalimat qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini berkat kerja keras, berkat ilmu yang aku miliki. Hal tersebut tentu bukan sikap sebagai seorang mukmin, tapi sikap sebagai seorang yang ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat undangan Allah. Ketika Allah memberikan ujian di perjalanan pertama ini, tentu tidak semua harus sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata kita harus siap-siap menerima ujian yang akan Allah berikan kepada kita, berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah menyampaikan wasayyiati, berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, baik sakit, sempit rezeki, tidak memiliki pasangan hidup, tempat tinggal, keturunan dan lain sebagainya. Maka bagi seorang mukmin dalam perjalanan pertama ini, Nabiullah Ibrahim alaihi salam diuji dengan berbagai hal yang tidak sesuai dengan nafsunya, tapi tentu fa'atammahun, beliau lulus dengan ujian tersebut. Begitu juga kita sebagai seorang mukmin, jadikan berbagai ujian sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, la'allahum yarji'un, menjadi wasilah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sikap sebagai seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ajaban li amril mu'min idza asabathu sarrahu syakara wa idza asabathu darrahu sabara. Andai kita diuji dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, maka tentu bersyukur. Semakin dekat kepada Allah, yakin bahwa itu merupakan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa idza asabathu darra'u sabara. Andai Allah uji berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tentu itu juga tidak menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin sidang Jumat undangan Allah, mudah-mudahan di sisa jatah usia yang Allah berikan kepada kita, tentu berbagai ujian sesuai ataupun tidak sesuai, kita lulus dengan tetap taqarrub kepada Allah, dengan tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikatnya kita sebagai manusia di perjalanan pertama ini untuk mengarungi perjalanan kedua, yaitu
hanya untuk taqarrub kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Saf di depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu, masing-masing menyesuaikan kanan kirinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر